Oh my god! Wow! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu pemrograman modular. Di sini saya sendiri saja karena saya memang mewakili teman-teman saya. Di sini kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Mardiana, yang kedua Aita Servisi Agian, yang ketiga Jodian Anugrah, dan yang keempat saya sendiri, Audra Fatisiaan. Lalu yang kelima ada Christian dan keenam Muhammad Yunus. Lalu yang terakhir ada Rionaldi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pemrograman modular itu merupakan sebuah konsep pemrograman umum yang dimana pengembang memisahkan fungsi program menjadi bagian-bagian yang lebih independen. Jadi sebuah metode pembuatan program ini digunakan dengan cara memecah masalah menjadi beberapa kelompok masalahnya yang menjadi lebih kecil. Lalu pemrograman modular juga menggunakan perancangan program menyederhanakan persoalan menjadi sub-sub program yang lebih rinci. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dari penggunaan pemrograman modular ini seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu dia lebih kompleks dan ringkas, lalu mudah dibaca dan dimengerti, mudah juga didokumentasi, lalu mengurangi kesalahan program karena kesalahan yang terjadi bersifat lokal, lalu kemudian membantu memahami algoritma yang dibuat dan mengembangkannya. Lalu yang terakhir yaitu memudahkan penulisan bagian program yang sama, dan modularisasi ini menghindari penulisan bagian program yang berulang. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Jadi kasus yang kami angkat di sini yaitu terkait pertukaran nilai dalam subprogram seperti berikut. Jadi kasusnya yaitu kita membuat sebuah program yang dapat membuat atau menukar nilai dua variabel tanpa menggunakan variabel tambahan. Jadi di sini program terdiri dari 3 subprogram. Yang pertama yaitu untuk membaca nilai, yang kedua untuk menukar nilai, dan yang ketiga untuk menulis nilai. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu subprogram baca, kita menerima input nilai dari 2 variabel seperti contohnya A dan B. Lalu yang kedua kita masuk ke subprogram tukar, kita menukar nilai A dan B menggunakan metode matematika tanpa variabel tambahan. Seperti contohnya yaitu A sama dengan A tambah B, yaitu seperti jika nilai A itu sama dengan A ditambah nilai B, lalu B sama dengan A kurang B dan A sama dengan A kurang B. Itu nanti dia saling akan menukar. Lalu yang ketiga subprogram tulis, menampilkan nilai A dan B setelah ditukar. Selanjutnya contoh algoritmanya yaitu yang pertama adalah deklarasi, yang kedua A, B integer. Ini kita masukin pada program. Lanjut ke subprogram baca, subprogram tukar, subprogram tulis, lalu masuk ke algoritmanya baca, tukar dan tulis, lalu masuk ke input ataupun output. Kita di sini input, contoh kita ambil saja A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Lalu output setelah pertukaran terjadi, A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pada kasus ini kita melatih pemahaman tentang pemanggilan subprogram dan penggunaan operasi matematika dalam sebuah pertukaran nilai variabel. Baik, kita masuk ke pemrogramannya, yaitu pada baris pertama kita masukkan include untuk programnya, lalu kita masuk ke void tukar. Di sini bagian penting karena kita akan menukar kedua variabel antara A dan B. Ini sesuai yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada A sama dengan A tambah B, variabel A tambah B. Lalu kita masuk ke integer main. Kita input integer A sama dengan 5, lalu B sama dengan 10. Kita print. Di sini sebelum tukar A sama dengan %d dan B sama dengan %d per n.
atau bisa dibilang sebelum tukar ini dia masih seperti nilai input awal, dan setelah tukar ini dia akan jadi outputnya. Lanjut ke outputnya, di sini bisa kita lihat pada sebelum tukar ini variabel A masih bernilai 5 dan variabel B masih bernilai 10. Lalu setelah kita run dan nilai sudah tukarnya yaitu A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Baik, kita masuk ke kesimpulan yang bisa kita angkat dari presentasi atau materi kali ini, yaitu melalui kasus ini kita belajar pentingnya modularitas dalam sebuah pemrograman, yang dimana itu membagi tugas ke dalam subprogram yang lebih rinci dan membantu menyusun kode lebih terstruktur dan mudah dipahami dan efisiensi. Selain itu, penggunaan metode ini menunjukkan sebuah efektivitas yang bagus karena pertukaran nilai dilakukan tanpa variabel tambahan yang berguna dalam aplikasi dengan sumber daya terbatas. Jadi dari contoh ini bermanfaat dalam pemahaman dasar tentang konsep pertukaran nilai variabel dan pemanfaatan subprogram dalam pemrograman. Baik, terima kasih. Sekian saja dari saya yang mewakili dari kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami orang yang ikhlas. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.